Saya juga kepo gitu, penasaran kenapa Oke. sih Jerman ini sebagai negara maju bisa menjadi negara sebagai penghasil industri ataupun teknologi terbaik gitu. Ah, Di iya. samping Jepang dan juga Cina Iya. gitu. Dibandingkan dengan negara kita Indonesia itu kan masih cukup jauh gitu Jauh ya. banget. Nah, Katanya kan gratis ya kuliah di sana. Kenapa? Apakah ke Jerman itu salah satunya karena gratisnya atau gimana? Coba jelaskan. oke, bener banget. Sebenarnya bener banget. Itu kuliah gratis itu sebenarnya hampir mayoritas orang Indonesia juga tahu gitu ya, kuliah di Jerman tuh gratis. Oke. Mas Farhan, luar biasa banget. Terima kasih sudah datang ya ke podcast Cerita Otka hari ini. Sama-sama, terima kasih udah diundang juga. Oke. Ini saya manggilnya Mas Kang atau Mas aja lah biar ini ya. Oke, Mas Hilman. Oke Mas. Nah Mas Farhan boleh diceritain dong. Saya kan mendapatkan informasi Mas Farhan itu punya pengalaman studi di Jerman gitu kan. Boleh ceritain dulu latar belakang Mas Farhan. Jadi kenalin, nama saya Farhan. Saya lulus SMA di Jakarta dari tahun 2015. Terus dari situ sebenarnya ada dua kenapa pada akhirnya saya memutuskan untuk kuliah di Jerman. Oke. Yang pertama itu karena memang saya dari dulu mungkin dari SD bahkan ya itu punya ketertarikan sendiri terhadap bidang teknik, terutama otomotif sebenarnya. Wih, laki Otomotif, banget ya. Iya. Dulu mungkin karena dikasih mobil-mobilannya, mobil-mobilan, pesawat gitu-gitu kali ya. Oke. Sampai pada akhirnya dari SMP, SMA, saya bertekad untuk kuliah di teknik, terutama di spesifiknya di teknik mesin. Oke. Dan yang kedua, yang kita tahu juga sebenarnya sebagai saya orang Minang gitu ya, Wih, mungkin bukan dituntut sih, merasa dituntut kali ya dari keluarga itu kok semuanya hampir kebanyakan itu merantau. Jadi pada akhirnya saya bertekad dari SMA pengen merantau sejauh-jauhnya. Wih, Gitu. Dan yang saya tahu memang kuliah teknik mesin dengan negara yang mungkin menjadi negara yang terbaik gitu ya untuk kuliah teknik mesin itu di Jerman. Sebenarnya ada satu pilihan lain yaitu di Jepang sebenarnya. Tapi setelah saya riset, waduh saya udah keburu jiper duluan sama bahasanya. Terlalu susah Mas, terlalu susah. Akhirnya saya memutuskan mengambil keputusan yang besar untuk berkuliah di Jerman. Memang dari awal itu punya ketertarikan bidang otomotif dan memang salah satu industri otomotif terbaik adalah di Jerman kan? Betul. Dan Oke. saya juga dengar, saya juga kepo gitu, penasaran kenapa sih Jerman ini sebagai negara maju bisa menjadi negara sebagai penghasil industri ataupun teknologi terbaik gitu. Ah, iya. Di samping Jepang dan juga Cina gitu. Dibandingkan dengan negara kita Indonesia itu kan masih cukup jauh gitu Jauh ya. banget. Nah makanya saya juga penasaran apa sih yang bisa membuat mereka jadi negara maju gitu. Oke, baik. Itu sih latar belakangnya. Mantap nih. Ini kan latar belakang dari Mas Farhan ya. Oke, saya pengen tahu juga sih dari teman-teman Sobat Otka semuanya kira-kira alasan kenapa sih teman-teman pengen studi ke Jerman gitu ya. Coba tulis di kolom komentar, kita pengen tahu pendapat kalian alasannya itu karena kenapa. Sebelum kita akan bahas lebih lanjut dengan Mas Farhan terkait dengan kuliah di Jerman itu bagaimana, plus apa sih korelasinya kok Mas Farhan bisa berubah antara teknik jadi berkarirnya di bidang pertambangan gitu. Kita akan bahas ya. Mas Farhan ini kan dulu berarti belajarnya itu gimana tuh? Dari SMA itu memang sudah diarahkan ataukah karena kemauan sendiri? Nah, kebetulan kalau dari orang tua sendiri, secara pendidikan itu memang dididik nomor satu pendidikan gitu. Jadi setinggi-tingginya akan saya provide gitu kalau dari orang tua saya gitu. Tapi kalau tentang yang lain ya itu usaha sendiri. Nah, dari SMA itu saya ngambil IPA di SMA swasta Jakarta. Lalu dari kelas 3 SMA, dari kelas 2 SMA sebenarnya saya ada ketertarikan di PTN di Indonesia gitu. Dengan sebenarnya saya belum tahu tuh kenapa saya harus ngambil PTN. Cuma satu sebenarnya karena bapak saya itu dari lulusan ITB juga, abang saya pun lulusan ITB juga. Jadi ya sebagai anak cowok ngikutin abang dan role modelnya kan bapak saya sendiri gitu. Tapi dari hati kecil saya paling dalam sebenarnya kurang jauh gitu untuk ke Bandung gitu. Jadi saya dari Jakarta pengennya kayaknya yang lebih jauh lagi deh. Nah sampai akhirnya saya kelas 2 SMA kalau nggak salah atau kelas 3 gitu. Itu terpampang sama teman-teman yang udah mulai mempersiapkan untuk kuliah di luar negeri. Gitu. Kebetulan di SMA saya itu banyak mungkin ya 10%-nya ada kali ya yang kuliah di luar negeri. Jadi saya mungkin mulai dari situ mulai mempelajari kenapa sih
ini lu gue sedikit Ya, gak apa-apa, kenapa santai. sih lu ngambil kuliah di Jepang, ada yang di US, ada yang di Australia gitu, macem-macem gitu. Sampai pada akhirnya ada satu teman saya yang punya visi misi yang sama, pengen di teknik juga, tapi dia udah mulai duluan dari satu SMA untuk les bahasa Jerman. Nah disitulah saya mulai berguru di situ. Baru ke temennya? Ke temen, tapi bergurunya ini dalam arti diskusi lah kayak. Oh, oke. Kenapa sih emang Jerman, ada apa sih di Jerman dan bahasanya tuh kayak gimana? Karena teman saya ini udah lebih dulu, setahun 2 tahun kan untuk belajar bahasanya gitu. Pada akhirnya pada saat saya sebelum lulus gitu ya, kan tadi saya udah mulai mengubur tuh mimpi saya untuk berkuliah di PTN di Indonesia karena saya pengen yang lebih jauh lagi Jauh-jauh, gitu. oke. Karena ya tadi kan yang mau di support lah sama orang tua. Pada akhirnya pada saat lulus SMA ini saya mulai ke beberapa kedubes dan ke beberapa tempat les untuk saya nanya-nanya kalau dengan berkuliah dengan bahasa Inggris itu gimana, kuliah dengan bahasa Jepang itu gimana, dan kuliah dengan bahasa Jerman juga kayak gimana. Saya mulai nanya-nanya tuh Mas ke kedubes Jepang, ke tempat-tempat les gitu. Sendiri ya. itu? Sendiri. Tapi kalau ke yang kedubes Jepang sih berdua sama teman saya yang memang beliau ini orang tuanya asli Jepang gitu. Nah, lalu lanjut pada akhirnya setelah semua itu di tahun 2015 itu saya mencari sana sini, akhirnya saya mendapatkan pencerahan kali ya bisa dibilang. Oh kayaknya saya lebih tertarik dari Jepang. Terutama karena mungkin negaranya sangat-sangat rekat dengan sepak bola kali ya. Karena saya kebetulan hobi sepak bola juga. Jadi ya itu salah satu yang memperkuat juga lah. Akhirnya saya mulai mempelajari bagaimana sih untuk memulai pendaftaran atau memulai kehidupan di negeri orang yaitu di Jerman. Oke, ngomong-ngomong persiapan kakak waktu itu level apa sih belajar bahasanya? Nah jadi pertama kali les itu sebelum lulus kalau nggak salah atau ya tipis-tipis Kelas 3-an lah ya? kelas 3-an itu mulai dari awal itu dari A1 di tempat les. Sebenarnya kalau ngomongin tempat les itu bisa dimanapun. Wow. Tapi yang beda itu adalah siapa yang mengajarkan. Wih, benar. Terus mereka ini lulusan Jerman asli atau mungkin hanya ala kadarnya gitu bisa dibilang. Nah, saya ujung-ujungnya belajar permulaannya itu dari level A1. Jadi ada A1, A2, B1, B2, C1, C2. C2 itu yang paling tinggi, A1 itu yang paling basic. Dari mulai A1 sebenarnya saya nggak terlalu kaget sama bahasanya karena surprisingly dari tata bahasanya itu mirip sama bahasa Inggris. Iya memang. Agak sedikit mirip. Kalau nggak salah Mas Ilman juga sempat belajar ya bahasa Jerman ya. Ada kemiripan lah walaupun nggak sama persis tapi ada kemiripan dari mulai subjeknya, predikatnya, dari grammarnya itu sebenarnya ada kemiripan-kemiripannya gitu. Jadi kayaknya sekarang kalau di sekolah di Indonesia udah pasti belajar bahasa Inggris ya. Jadi saya juga mungkin akan sama saya juga nggak akan kaget gitu. Nah terus yang kedua belajar dari A1 lanjut A2 B1 sampai saya selesai di Indonesia ini selama kurang lebih 8 bulan. Itu 8 bulan sampai 10 bulan itu saya sampai B1? Sampai B2. Oh B2. Sampai B2. Saya ambil sertifikat di salah satu institusi resmi dari Jerman namanya Goethe Institute. Ada di Jakarta di Menteng ya kalau nggak salah. Betul, Menteng. Lalu setelah saya selesai B2 ini barulah saya mulai ngurusin untuk pendaftaran kampusnya di sana. Karena kalau kita mau mendaftar kampus di Jerman itu belum bisa mendaftar kalau kita belum punya sertifikat bahasa. Oke. Yang kalau nggak salah minimal di B1. B1. Waktu itu ya? Waktu itu. Pada zaman saya. Saya nggak tahu kalau sekarang gimana. Sekarang B2. Oh, sekarang B2 C1 ya? sih. Itu minimal B1. Barulah pada akhirnya saya mulai apply ke kampus. Beberapa kampus yang memang saya pengen tuju. Gitu. Untuk basicnya seperti itu sih sebenarnya. Oke, jadi belajar bahasa dulu sekarang sampai B2 di Indonesia belajarnya B2 tapi sertifikatnya B1 ya. Sertifikatnya B1. Betul. Memang ini strategi yang bagus ya. Jadi
kuasai dulu bahasanya di level yang tertinggi, tapi kita tesnya adalah di level yang mana itu sesuai dengan persyaratan. Betul, Oke, betul, oke. betul, betul. Ini kan persiapan nih. Persiapan ke sananya gimana, Kak? Katanya kan gratis ya kuliah di sana. Kenapa? Apakah ke Jerman itu salah satunya karena gratisnya atau gimana? Coba jelaskan. Oke, bener banget. Sebenarnya bener banget. Itu kuliah gratis itu sebenarnya hampir mayoritas orang Indonesia juga tahu gitu ya, kuliah di Jerman tuh gratis. Oke. Tapi walaupun gratis pun sebenarnya ada perintilan-perintilan yang iya. harus kita bayar juga Oke. gitu. Sebenarnya konsep gratis ini adalah sebuah program dari pemerintah Jerman melewati pajak dari Pajak dari ya? pajak warga negaranya itu untuk mendorong atau membantu lah ya warga negara maupun warga Warga asing ya? mancanegara yang datang ke negaranya untuk bisa mendapatkan pendidikan yang tinggi dan jauh lebih luas lagi. Ya. Gitu. Jadi sebenarnya tujuannya bagus juga sih untuk mendorong pertumbuhan ekonomi juga Ya, betul. gitu. Nah, gratis ini sebenarnya hanya diperuntukkan untuk kuliah yang negeri atau di sini tuh disebutnya Kampus negeri PTN, lah ya. kampus negeri di PTN. Kalau di swasta setahu saya berbayar dan biayanya cukup tinggi, jauh lebih tinggi dari swasta di Indonesia juga sebenarnya. Lebih mahal ya. Lebih mahal gitu. Nah, tapi kalau nggak salah di kampus PTN-nya pun itu ada beberapa PTN di beberapa provinsi di Jerman itu yang udah mulai berbayar juga. Saya juga nggak tahu, kurang tahu kenapa. Tapi pada saat zaman saya sih di provinsi saya itu semuanya gratis. Oke. Gitu. Oh iya, kita belum spill nih. Kampusnya apa dulu, Mas? Nah, dulu alhamdulillah dapat kesempatan kuliah di Aachen, di kota Aachen. Nama kampusnya itu Fachhochschule Aachen, atau kalau bahasa Inggrisnya itu University of Applied Science dari Aachen gitu. Oke. Gitu. Nah, di Aachen itu nama kota ya? nama kota, betul. Kalau misalnya tahu itu dari mantan Presiden Republik Indonesia gitu ya. Yang ketiga dari B.J. Habibie itu sebenarnya kuliah di Jerman dan specifically kotanya di Aachen. Gitu. Gitu. Nah, terus tadi bicara tentang kenapa pada akhirnya saya memilih Aachen gitu ya. Karena balik lagi, saya punya role model itu dari Pak B.J. Habibie tersebut. Oh, salah satunya itu juga Salah satunya itu juga. Karena kok kayaknya beliau lumayan orang yang cukup dipandang ya di Jerman gitu ya, bukan hanya di Indonesia gitu. Terus mungkin saya mau jelasin dulu kali ya dari sebelum pada saat saya kuliah itu proses-proses apa aja tuh yang harus dilaluin sebelum kita akhirnya masuk kampus. Jadi sebenarnya sebagai warga negara asing yang pengen berpendidikan, melanjutkan studi di Jerman, itu kita harus melewati dulu yang namanya Studienkool. Atau namanya student college ya? Student college, betul. Mungkin kalau di Australia namanya foundation, di US namanya college. Ini adalah sebenarnya sebagai persiapan atau penyetaraan kurikulum. Gitu, jadi kita biasanya nyebut sama teman-teman nyebutnya ini semacam SMA kelas 4 lah. SMA kelas 4. Gitu. Jadi dulu saya punya kesempatan untuk Studienkool di kota kecil namanya Wismar. Jadi di Studienkool ini ada penjurusan. Itu ada sekitar 2 atau 3 ya kalau nggak salah. Ada teknik, ada ekonomi dan juga ada Jermanistik gitu. Saya juga kurang tahu sih itu bahasa tentang apa. Bahasa gitu ya. Sama literatur sama mungkin sejarah-sejarah juga gitu. Nah pada akhirnya saya ngambil yang teknik kurs namanya. Di situ selama 1 tahun atau 2 semester saya belajar bagaimana sebenarnya itu penyetaraan, belajar tentang fisika Indonesia dijadikan Jerman gitu ya. Jadi mungkin 80% itu materinya sudah kita pelajari di SMA, tapi ada penguatannya lagi aja. Bedanya udah pakai bahasa Jerman. Betul, bedanya udah pasti pakai bahasa Jerman dan materi-materinya juga mungkin lebih advance lagi kali ya. Ada fisika, kimia, matematika, fisika, kimia, informatik dan bahasa Jerman. Jadi ini adalah sebuah persiapan untuk gimana caranya kita bisa survive nanti ya pada saat kuliah. Gitu. Dan ketika kita Studienkool itu lucunya ya warga-warga lokal di sana yang berkuliah, mahasiswanya itu nggak ada yang tahu tuh yang namanya Studienkool. Studienkool itu apa gitu. Jadi disebutnya Vorbereitungskurs gitu. Itu adalah kursus persiapan, kursus persiapan. Tapi mereka itu kan nggak tahu karena mereka kan SMA-nya udah setara sebenarnya sama kurikulum sampai kuliahnya gitu. Nah makanya mereka tuh nggak tahu yang namanya Studienkool. Ini dikhususkan
untuk orang-orang Asing lah ya. orang-orang asing yang mau kuliah di Jerman gitu, biar kita lebih siap lagi lah. Nah ini berarti penyetaraan nih. Ini berarti belum tentu juga dong kuliah. Belum tentu juga kuliah, bener. Sebenarnya dari sebelum Studcall pun belum tentu juga kita dapat Studcall. Nah, jadi di situ yang cukup tricky. Nah makanya mungkin saya pengen bahas juga tentang yang ini kali ya, tentang proses aplikasinya juga kali ya. Karena itu yang cukup tricky juga gitu. Jadi dari awal setelah saya mendapatkan sertifikat B1 ini, saya mulai, jadi ada dua dulu nih. Yang pertama untuk pendaftaran ke kampusnya dulu atau Studcall-nya ini. Gitu. Saya sebar luaskan karena saya kan belum pernah ke Jerman juga sebelumnya. Jadi saya nggak tahu kota mana yang bagus, kampus mana yang bagus, hanya berdasarkan Google dan pengalaman teman-teman dan guru aja gitu. Yang pertama itu, kita apply ke kampusnya ini sebenarnya ada banyak ya, mungkin nanti detailnya akan dijelasin di segmen selanjutnya gitu ya. Tapi untuk pendaftaran ke kampusnya ini, setelah pendaftaran ke kampus, ini akan ada yang namanya undangan. Undangan Aufnahmeprüfung namanya. Itu belum tahu kira-kira apa tuh? Aufnahmeprüfung ini atau disingkat ANP ini adalah ujian masuk untuk ke Studcall. Jadi undangannya ini bukan masuk ke Studcall, tapi untuk tes dulu. Untuk tes masuknya dulu. Dengan berkompetisi dengan ya orang-orang dari warga negara lain yang ingin berkuliah di Jerman gitu. Nah setelah udah dapet, makanya kita pada saat itu saya apply sebanyak-banyaknya biar dapat undangan juga sebanyak-banyaknya gitu. Setelah dapat undangan dari kampus tersebut, barulah kita bisa apply yang namanya visa, visa student ke kedutaan besar Jerman gitu. Kalau misalnya nggak ada undangan, kita balik lagi nggak bisa. Jadi itu prosesnya agak tricky itu. Nah, yang menjadi dilema adalah, yang menjadi problem yang saya lihat pada zaman saya waktu itu banyak sekali mahasiswa Indonesia yang tidak mengurusi semua dokumen itu sendiri. Tapi diurusin dengan menggunakan jasa agen namanya. Bukannya salah pakai agen. Tapi ada pros dan kontra juga udah pasti. Tapi pada akhirnya ketika saya diskusi sama mahasiswa-mahasiswa lainnya, mahasiswa Indonesia lainnya, itu kita semua sebenarnya sepakat. Lebih baik untuk mengurusi dari A sampai Z. Dari dokumen awal sampai kita nanti kuliah, itu lebih baik ngurusinnya sendiri. Kenapa? Karena banyak pengalaman saya pribadi ya, terutama teman-teman saya pada saat udah sampai ke Jerman itu bingung mas mau ngapain. Mereka bingung harus ngapain, mereka nggak tahu cara ngurus imigrasi itu gimana, ngurus izin tinggal di sana itu gimana, segala macamnya mereka bingung sendiri. Kenapa? Udah pakai agensi mas? Karena udah diurusin sama semuanya diurusin sama agennya sebelumnya, tapi pada saat udah sampai itu bisa dibiarkan. Gitu. Jadi dari apply Studcall-nya apa segala macam, nanti bingung ketika mereka mau apply kuliah jadi bingung sendiri. Karena nggak ngerti caranya gimana. Nggak tahu prosedurnya ya? Nggak tahu prosedurnya, betul. Gitu. Nah Mas Farhan tahu itu dari mana? Alhamdulillah saya punya guru dulu yang memang lulus S1 S2 dari Jerman dan sangat strict gitu. Jadi dalam artian 100% itu kalau bisa semuanya diurus sendiri. Mereka cuma hanya membantu untuk membimbing doang gitu ya. Membimbing lah, jadi menyarankan. Apa yang harus disiapkan gitu kan. Betul. Ini kayak gitu. Tapi ya tetap aja kita yang ngurusin sendiri. Betul. Dulu tuh mungkin karena belum terlalu online kali zaman 2015. Jadi saya sampai ngeprint semua dokumennya ada. Nah, mungkin saya sekalian kasih tahu juga kali ya. Dokumen-dokumen itu kita butuh ijazah SMA, dulu namanya SKHUN, terus dulu ada UN juga, ada nilai-nilai SMA gitu dari kelas 1 sampai kelas 3. Terus ada pokoknya semua dokumen yang udah kita punya di SMA itu kan semuanya harus ditranslate juga tuh. Harus ditranslate dan dilegalisir ke translator resmi yang udah terdaftar di Kedubes. Gitu. Jadi kalau enggak dari Kedubes itu nggak diterima tuh biasanya sama visa. Nah dari situ itu kita print semua dokumennya, baru kita amplopin, kita kirim ke Jerman mas, pakai jasa pengiriman ke kampus ini, pakai surat semuanya. Biaya pribadi juga berarti? Biaya pribadi juga, itu biaya perintilannya tuh yang tadi harus kita
Tapi balik lagi itu akan jauh lebih menghemat daripada kita menggunakan jasa lain gitu. Oke. Nah dari situ Tapi selama proses itu dibimbing sama Dibimbing, itu ya, guru ya? Kasih dibimbing. tahu caranya gitu betul. ya? Jadi oke. kita selain belajar juga itu kan kita ada pada saat SMA itu belajarnya mungkin dua kali seminggu. Tapi pada saat udah selesai UN itu kita intens tuh 6 hari selama seminggu. Jadi intens itu selama 4-5 jam sehari. Terus tiap hari sampai selesai B2 gitu. Nah tapi ada 1-2 hari dalam setiap minggunya itu bukan untuk belajar. Tapi untuk ngurusin dokumen, untuk izin tinggal, untuk pokoknya prosedur-prosedur yang memang di Google sebenarnya banyak. Tapi lebih enak kan kita belajar sama yang lebih berpengalaman gitu. Oke, jadi orang yang sudah pengalaman dan tahu ya. Betul. Terus apa sih pros and cons kalau kita tinggal di kota besar, di kota kecil, itu kan sebenarnya beda-beda tuh mas. Iya. Kita enaknya tuh tinggal di mana gitu di kota. Orang yang sudah merasakan itu bakal tahu ya di mana, kalau di sini nanti konsekuensinya apa gitu kan. Betul. Ketika nanti kamu ngambil ini nanti konsekuensinya apa gitu. Betul, Jadi ada betul bisa banget. kita pertimbangkan gitu ya. Betul. Oke, nah menarik nih kalau sudah sampai di Jerman gitu kan. Nah kan sudah selesai nih Stuttgart, udah lulus nih kan. Yes. Oke, itu berarti apply sendiri kan, ujian sendiri gitu ya. Apply sendiri, ujian sendiri. Jadi ada ujian akhirnya lagi mas dari Oh, ada. dari Stuttgart ada ujian akhir. Nah dari nilai Stuttgart selama 2 semester ini, ujian akhirnya itu nanti kita akumulasikan dengan nilai SMA. Dan nilai UN dan sebagainya digabungin, dirata-ratain, itulah yang menjadi nilai akhir untuk kita bisa apply ke kampus yang kita pengen tuju. Oke, jadi penting banget untuk nilai dari SMA ataupun pas Stuttgart itu harus bagus ya. Itu agak kaget juga sih saya. Ternyata nilai UN 50% untuk 50%. jadi 50-50 mas. Nilai Stuttgart 50, nilai SMA, UN dan sebagainya 50. Digabung, dirata-ratain baru itu nilai kampus. Gitu. Ya alhamdulillah, tapi mungkin memang jodoh juga Jodoh saya rezeki bisa ya. dapat di FA Aachen ini gitu. Oke, berarti memang kita harus mempersiapkan tuh untuk karir studi ke Jerman ini memang harus dipersiapkan dari jauh-jauh hari ya. Betul. Mulai dari sekolah itu kita ujian tuh harus nilainya bagus. Sama selama proses Stuttgart ini, penyetaraan ini teman-teman juga harus belajar benar-benar optimal. Jangan sampai nilainya jadi tidak lulus gitu ya. Betul. Jangan sampai. Karena bisa banyak juga yang balik lagi kan ke Indo kan. Oh sangat banyak, even sebelum Stuttgart pun sampai akhirnya pulang. Karena nggak dapat Stuttgart, sampai nggak dapat kuliah akhirnya pulang. Itu udah menjadi makanan sehari-hari lah, banyak teman yang pulang gitu. Tapi pada akhirnya yang menjadi menurut saya bagus gitu ya terhadap sistem pendidikan di Jerman itu adalah ketika semua kampus itu memberikan kesempatan yang sama. Jadi nggak ada menganak emaskan warga lokalnya. Nggak ada warga lokal, warga mancanegara, semuanya sama rata. Yang penting bisa nggak nih ngikutin pelajarannya. Yang penting rajin nggak nih, lulus nggak nih. Jadi sebenarnya sama-sama aja. Gitu. Itu yang bagus menurut saya secara sistem pendidikannya gitu. Pilih-pilih kasih gitu ya. Nggak pilih kasih gitu. Dan sebenarnya yang menarik pun juga dari secara konsep dasar pendidikan atau kuliah di Jerman itu dibagi jadi 2 mas. Apa tuh? Sebenarnya sama kayak di Indonesia juga. Ada yang fokusnya kepada teori, ada yang fokusnya kepada praktek. Kalau di sini mungkin universitas dan politeknik ya. Iya betul. Cuman saya nggak tahu tuh degree-nya sama atau enggak tuh. Diploma kah, apa S1 kah. Nah kalau di Jerman itu degree-nya sama rata gitu, bachelor. Yang dimana kalau misalnya ada kata-kata applied science-nya atau Hochschule atau Fachhochschule itu lebih ke 70-80% fokus ke praktek. Jadi saya ingat banget dulu pas saya kuliah itu hampir setiap minggunya itu udah pasti ada praktek. Jadi kita yang saya senengin juga ya, kita selalu mengaplikasikan apa yang udah kita pelajarin di kelas itu di ruangan praktek ini, dan itu lumayan, itu sangat-sangat proper mas. Di dalam ruangan prakteknya ini ada mesin-mesin yang memang mesin manufaktur, mesin ini itu CNC segala macam gitu. Jadi lumayan benar-benar aplikatif banget lah. Aplikatif banget, betul. Nah beda lagi kalau satu lagi itu universitas namanya. Kayak Pak Habibie namanya RWTH. RWTH ya. Di Aachen itu 70-80% lebih fokus ke teori gitu. Nah sebenarnya tinggal pilihan aja sih. Jadi teman-teman kalau pengen yang sifatnya praktis itu lebih ke yang Fachhochschule ini ya. Betul. Ataupun kalau yang pengennya lebih banyak ke teori itu kalau di Indonesia itu kayak universitas lah ya. Betul. Nah gitu. Oke, baik. Berarti Kak Farhan ini lebih fokus ke praktik ya. Oke. Nah ini bagus banget nih
teman-teman karena Mas Farhan ini kan belajar di bidang teknik ya, peluangnya gede nggak sih di Jerman? Apanya sorry? Peluang karirnya Oh ketika sangat. sudah lulus. Menurut saya sih sangat-sangat besar ya. Apa Oke. namanya kalau misalnya pertama nih ya, kalau dari lulusan fresh graduate-nya aja dari fakultas teknik ataupun sebenarnya tidak teknik pun dari kampus di Jerman fresh graduate-nya sudah ditentukan. Apanya tuh? UMR-nya nih berapa? Wah, berapa tuh? Minimal itu bisa 1.500 sampai 2.000 euro per bulan. Kalau kita rupiahin Sekarang 17.000 euro. jadi Coba bisa dikalikan. dikaliin sendiri aja, bisa dikaliin sendiri aja gitu ya. Apa namanya itu sangat-sangat besar. Walaupun sebenarnya biaya hidup juga kan Tinggi. cukup tinggi. Tapi relatif ya, tergantung manage Tergantung keuangan kita ya. lifestyle kita juga sebenarnya. Kita tinggal di kota besar atau kota kecil, di tempat tinggal tengah kota apa di pinggiran itu kan udah relatif. Ini kita akan bahas nanti di episode selanjutnya terkait nanti kayak tips nantinya ketika nanti di kota mana biar hemat budget dan sebagainya, nanti kita bahas lagi ya Betul, masalah betul. kehidupan. Boleh, Sekarang boleh. fokus dulu pendidikan nih. Oke. Terus ada apa lagi selain dari gaji? Ini kan fresh graduate ya? Fresh graduate. Oke, gajinya 15 euroan ya? Iya, jadi 1.500 sampai 1.500. 2.000, bahkan ada yang sampai 3.000 gitu. Oh, gede banget. Hampir 30. Dan secara peluang pun sebenarnya ngomongin peluang ini kan kalau kita berkaca di negara kita di Indonesia ini kan ngomongin tentang supply demand. Jadi Iya. yang saya baca dari beberapa artikel gitu bahwa di Indonesia ini oversupply terhadap mahasiswanya. Tapi demand dari perusahaan atau kebutuhan orang-orang perusahaan untuk meng-hire karyawannya itu lebih sedikit daripada yang lulusan S1. Ya. Makanya mungkin ya bisa diartikan sendiri lah ya. Ya. Nah sedangkan di Jerman itu relatif masih over demand bahkan Oke. gitu. Makanya mereka sangat-sangat apa ya, sangat-sangat Kekurangan di sana ya. kekurangan dan juga apa ya disubsidi banget untuk di pendidikannya, diinvest banget, diinvestasikan banget untuk di pendidikannya. Jadi siapa yang terbaik itu masuk ke perusahaan saya gitu Wih, ibaratnya. mantap. Gitu. Nah, dan dari situ dari perusahaan pun juga tidak memandang bulu lagi, jadi nggak ada menganak emaskan orang Jerman. Kalau misalnya orang Indonesia tapi bahasa Jermannya jago, ya udah go ahead. Yang terpenting adalah kompetensi ya. Kompetensi betul. Oke. Itu yang saya suka, lebih cenderung memilih objektifnya daripada subjektifnya. Gitu. Jadi menurut saya itu konsep yang sangat-sangat baik ya yang diaplikasikan sama pemerintah Jerman juga gitu. Dan itu diajarin sebenarnya atau kita dituntut sebenarnya dari sekolah pada saat di Jerman. Jadi sebenarnya gini Mas, saya punya beberapa teman warlock gitu ya, Oh, iya. yang memang asli orang Jerman dan saya anaknya emang cukup penasaran gitu. Gimana sih dulu SMA apa aja sih yang dipelajarin gitu. Ketika di Jerman. Kenapa sih lu bisa jadi negara maju gitu. Kenapa sih bisa jadi pintar-pintar banget gitu. Dan mereka tuh secara singkatnya aja ya, saya mendapatkan perspektif bahwa di Jerman itu dari SMA aja tuh sudah udah diajarin sama orang tuanya bahkan untuk lulus SMA lu udah tinggal sendiri, survive sendiri, cari duit sendiri, terserah mau kuliah, mau kerja itu terserah. Yang penting gue udah bekelin lu nih sampai lulus SMA dan bahkan lucunya menariknya gitu ya di SMA tuh udah diajarin tentang financial management. Widih. Secara personal. Bukan secara perusahaan, bukan secara negara gitu, Ya. ekonomi gitu. Jadi makanya banyak pada saat saya kuliah, saya nanya-nanya umur, kalau kita kan lulus SMA umur 17, 18 gitu ya. Mereka ada yang umur 25, 31. Saya nanya, lu 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu ngapain aja? Nggak ada, liburan aja. Karena itu mereka udah punya apa ya, bekal yang kuat tersendiri aja. Jadi mereka kalau mau kuliah-kuliah, kerja-kerja, jadi siapa yang mau itu ya akan di-provide gitu sama pemerintahnya. Nah pada akhirnya pada saat semuanya udah lulus, balik lagi perusahaan, negara itu melihatnya dari kompetensi setiap individunya. Oke, nah menarik nih. Kalau sudah berarti Jerman itu melihat kompetensi ya. Betul. Ketika berkompetensi, peluang di Jerman memang besar sekali teman-teman. Yang penting teman punya kompetensi sama kemampuan bahasa ya. Betul, Nah, betul. terus Kak Farhan ini kan balik lagi ke Indonesia ya. Peluangnya masih besar nggak untuk lulusan Jerman terutama? Oke, kalau ngomongin tentang kita balik lagi ke Indonesia, sebenarnya jawabannya yes dan no gitu. Jadi kalau misalnya kita lulusan dari Jerman, itu kan sebenarnya ada dua pilihan. Bisa
stay berkarir di Jerman atau kita bisa balik ke Indonesia. Gitu, yang dimana kalau di Jerman tadi udah kita mention bahwa peluangnya sangat besar. Kalau di Indonesia itu sebenarnya tidak berbeda jauh dari yang lulusan di Indonesia. Gitu. Jadi dan apalagi yang tadi saya bilang tentang over supply tadi, pada akhirnya kebanyakan mungkin perusahaan lebih banyak melihat calon-calon karyawannya, calon-calon yang mau kita hire gitu ya, itu dari mungkin yang lebih murahnya aja kali ya. Gitu mungkin ya, kemungkinan. Karena itu saya juga banyak berkaca atau ngobrol-ngobrol sama teman-teman saya juga gitu. Jadi sebenarnya mirip-mirip aja, tapi yang membedakan adalah ketika kita apply ke perusahaan-perusahaan yang memang notabene adalah multinational company. Itu akan lebih kalau itu kompetensi akan benar-benar dilihat. Betul, saya takut negatif nih ngomongnya. Kompetensi dan memang masalah salary pun tidak akan nanggung-nanggung. Betul. Yang penting lu kompeten, kamu kompeten, kalau enggak ya udah buang. Tapi kalau kompeten saya ambil. Betul, gitu. Apalagi kan kalau misalnya saya apply-nya ke perusahaan Jerman gitu ya, itu kan mereka juga tahu gitu bahwa kuliah di Jerman ya secara prakteknya itu memang udah sangat-sangat konkret gitu di dalam kampusnya. Gitu. Sip, menarik banget nih. Untuk kedepannya banyak sekali ya kisah-kisah yang kita bisa ambil dari Mas Farhan ya, terutama nanti terkait dengan karir ataupun nanti dengan bagaimana hidup di Jerman ya. Karena tadi Mas Farhan bilang bahwa kita itu harus hidup di Jerman itu harus dengan pengalaman orang yang sudah di Jerman. Ya nanti kita akan bahas di episode selanjutnya gitu ya. Karena untuk waktunya tidak akan cukup kalau kita bahas untuk ini. Karena ini fokus pada persiapan studi. Gitu, Oke, baik. Terima kasih Mas Farhan. Ini atas informasinya ya. Benar bahwa kuliah di Jerman itu gratis. Tapi ada beberapa perintilan yang harus dipersiapkan. Dan plus semua dokumen dan semuanya dikerjakan semua itu sendiri. Dan memang belajar di Jerman itu perlu kemandirian. Betul ya? Betul. Oke, terima kasih Mas Farhan atas kedatangannya. Semoga ilmu yang disampaikan di sini bisa bermanfaat buat teman-teman khususnya pemuda Indonesia. Sama-sama, terima kasih banyak. Amal jariah Mas ya. Amin ya Allah. Amin. Oke, baik, terima kasih banyak kepada Sobat Otka juga yang sudah menonton. Mudah-mudahan mimpi kalian bisa diwujudkan dalam waktu dekat ini. Baik, kalau informasi lebih lanjut terkait dengan studi ataupun karir di luar negeri khususnya di Jerman, teman-teman bisa kunjungi website otka.co.id ataupun follow Instagram Otka ataupun TikTok yang mana teman-teman akan mendapatkan update terkait dengan kursus ataupun persiapan ke Jerman. Saksikan terus cerita Otka selanjutnya. Sampai jumpa dan auf Wiedersehen.